Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Gimana Natal teman-teman semua? Gimana Natal Bapak Ibu semua? Saya percaya penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan mukjizat. Jangan biarkan Natal berlalu begitu saja. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bahkan begitu sangat baik, kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami telah melewatkan Natal. Kami mau mempersiapkan hidup kami untuk menyambut tahun yang baru. Kami percaya kami perlu masuk tahun yang baru dengan pertobatan. Kami perlu masuk tahun yang baru dengan mengandalkan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang tidak akan pernah dirusakkan. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang tidak akan pernah dihancurkan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan namanya akan melihat hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami siapkan hati kami, sambut yang terbaik dari kerajaan surga. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita katakan amin. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bersama-sama kita angkat lagu ini menghadapi tahun yang baru. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Lebih sungguh lagi. Segala perkara dapat ku, dapat kami tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Kami tetap percaya, Tuhan setia. Lebih lagi, mari datang sama Tuhan hari ini. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalamnya. Amin. Mari jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya,
Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Mari percaya kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kami dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan, di dalam Yesus yang memberikan pengharapan. Kau sanggup, kau mampu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Haleluya. Mari setiap pribadi sembah Tuhan pada hari ini. Haleluya. Bahkan kami pun yang di dalam studio, kami juga menyembah Tuhan. Ya saudara, dimanapun kau berada, mari sembah Tuhan. Apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, kita punya Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan. Yes, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia. Ku tetap percaya, Yesus setia. Ku tetap percaya, Yesus setia. Kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami. Allah yang memegang erat tangan kami. Bahkan firman-Mu mengatakan, Engkau bukan hanya memegang tangan kami, tapi Engkau menggendong kami. Firman-Mu mengatakan, sampai putih rambut kami, Engkau tetap Dia. Kasih setiamu melampaui hidup. Kebaikan-Mu melampaui segala apapun yang dapat kami pikirkan atau kami doakan. Kami bangga jadi umat kepunyaan-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mau duduk diam dengan firman Tuhan. Doa hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biar hamba-Mu boleh jadi berkat. Bila bibir perkataan hamba-Mu dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapapun yang menonton, hamba-Mu berdoa, hamba rindu agar mereka setelah nonton kerinduan ini, mereka bawa berkat, bawa mukjizat, bawa perubahan dalam hidup mereka. Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya. Temanya adalah jangan takut. Sama-sama bilang sama saya, jangan takut. Tulis komentar di bawah apapun yang kau takuti. Sambil tutup dengan kalimat, aku tidak takut karena Tuhan beserta aku. Saya tahu ada begitu banyak pertanyaan mengenai awal tahun. Ada begitu banyak kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan mungkin keraguan menyambut 2022. Mungkin saudara takut mengenai pandemi yang belum berakhir juga. Atau bahkan mungkin saudara takut mengenai bagaimana bayar kontrakan rumahmu, bagaimana bayar cicilan, atau bahkan bagaimana menyekolahkan anakmu. Saya percaya hidup ini rasa-rasanya dipenuhi oleh ketakutan. Tetapi tahukah saudara,
Firman Allah mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus menulis ayat ini bukan dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan sehat-sehat saja. Tapi Rasul Paulus menulis ayat ini dalam keadaan di penjara, dalam keadaan dikawal oleh Praetorian Guard. Apa itu Praetorian Guard? Adalah the most elite squad-nya pasukan Romawi. Dia adalah pengawal khusus kaisar yang ditugaskan untuk mengawal Paulus. Dan Paulus dalam keadaan di penjara. Suatu hari saya pernah pergi ke Roma dalam Bible study bersama dengan gereja saya, Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya diperlihatkan tempat di mana Paulus di penjara. Tempatnya amat sangat, sekarang mungkin sudah jauh lebih baik karena dirawat oleh negara. Tapi tempatnya amat sangat, pada masa itu saya membayangkan sangat kotor, sangat jelek, dan susah sekali. Dan dia dihadapkan oleh yang namanya siksaan, dicambuk dan sebagainya. Bahkan Alkitab mengatakan Paulus dijatuhi hukuman mati. Dan kita semua tahu endingnya dia dipenggal kepalanya karena mati untuk iman kepada Kristus. Dia menulis ayat ini dalam keadaan yang tidak mudah, dalam keadaan tidak gampang. Tapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan pesan yang sama juga diberikan oleh para malaikat kepada semua orang yang diberikan tugas yang menurut saya cukup berat atau bahkan mungkin sangat berat. Tugas diberikan kepada Zakaria, seorang imam bait Allah. Alkitab mengatakan dalam firman Allah, Injil Lukas 1:13, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Apa yang kau doakan untuk tahun yang depan? Firman Allah berkata jangan takut, doamu sudah dikabulkan. Tapi Pak, saya belum melihat. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang percaya tapi belum melihat. Berbahagialah orang yang belum melihat tapi percaya. We walk by faith, we not walk by our sight. Kita melangkah dengan iman, kita bukan melangkah dengan melihat kita. Melihat dulu baru percaya, tidak butuh iman. Tetapi sekalipun belum melihat, kita tetap percaya, itu yang namanya iman. Zakaria takut, tapi di Alkitab berkata jangan takut, doamu sudah dikabulkan. Berikutnya yang takut adalah para gembala. Alkitab mengatakan, Injil Lukas 2 yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala pantas takut, karena gembala adalah pekerjaan yang paling lemah, gembala adalah pekerjaan yang paling tidak diinginkan. Mereka tidak diproteksi, mereka tidak ada yang membacking, mereka tidak ada yang menolong mereka. Bahkan mereka biasanya akan terus menjadi gembala selamanya, karena tidak ada potensi untuk naik ke atas, karena tidak ada yang mempedulikan mereka. Tapi firman Allah berkata kepada para gembala, jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Kepada kaum yang paling lemah, kepada kaum yang paling tak berdaya, diberikan kabar kesukaan tentang kelahiran Yesus Kristus. Hari ini kalau saudara merasa lemah, merasa tak berdaya, kelahiran Kristus adalah saat yang tepat untuk kita berkata, aku tidak takut, karena Tuhan membela hidup. Berikutnya Tuhan berkata kepada Yusuf, seorang laki-laki yang jujur, saleh, benar jalannya kata Alkitab. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita namanya Maria. Tapi dia tahu bahwa Maria hamil tanpa ada hubungan suami istri dengan dia sebagai tunangannya. Pada masa itu dalam tradisi Yahudi, bertunangan berbeda dengan bertunangan saat ini. Bertunangan artinya kurang lebih sudah menikah, tapi tinggal tunggu waktunya saja. Tahukah saudara bagaimana berkecamuknya perasaan Yusuf pada saat itu? Karena yang paling dia cintai tiba-tiba hamil. Dia nggak ada Alkitab hari itu. Dia nggak ada pendeta yang menenangkan dia. Tapi ketika dia hendak menceraikan Maria dan diam-diam karena dia menghormati Maria, Alkitab katakan malaikat berkata kepada dia, jangan takut Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf mungkin melihat hidupnya gak masuk akal. It doesn't make sense. Tetapi Yusuf percaya. Mungkin hidupmu kelihatan hari ini gak masuk akal. Dari mana pertolongan? Bagaimana bisa naik? Bagaimana bisa ada promosi? Kelihatannya gak masuk akal. Tapi jangan takut. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Saya dari tadi menahan air mata saya karena saya begitu dipenuhi oleh kebaikannya. Dan saya percaya pesan ini berbicara bagi saudara. Yang terakhir, malaikat berkata, jangan takut kepada seorang gadis remaja.
Para teolog berkata mungkin usianya 14, paling top 15. Yang didatangi oleh malaikat dan akan melahirkan anak juru selamat dunia. Raja Allah itu hendak berdiam dalam kandungannya. Bagaimana perasaan Maria? Bagaimana dia menjelaskan kepada papa mamanya, menjelaskan kepada Yusuf itu sendiri, menjelaskan kepada orang banyak, dia baru sangat remaja. Tapi dipercayakan sebuah misi yang amat sangat besar. Biasanya kita kalau kita sebagai pengusaha, kalau ada misi yang paling urgent, kita milih orang-orang terbaik. Orang-orang yang kita gak mungkin gagal. Tapi cara surga memilih berbeda dengan cara dunia memilih. Di pemandangan dunia, Allah memilih Maria mungkin salah. Kenapa Allah gak memilih perempuan yang lebih banyak duit, perempuan yang lebih dewasa dan sebagainya. Tapi Allah memilih Maria, karena Allah melihat hatinya Maria. Hari ini engkau boleh tidak berpengalaman. Hari ini engkau boleh tidak diperhitungkan. Tapi kalau engkau punya hati yang bertaut kepada Yesus Kristus Tuhan, jangan takut. Tuhan akan memperhitungkanmu, sekalipun manusia tidak memperhitungkanmu. Tuhan akan membela engkau, sekalipun manusia memalingkan wajahnya daripadamu. Tuhan akan membuka jalan bagimu, sekalipun banyak orang menutup jalan dalam hidup saudara. Jangan takut. Terus komentar di bawah ini, apapun masalahmu, tulis endingnya, saya tidak takut karena saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan saya. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin, karena saya tahu saudara pasti diberkati. Saya aja diberkati menyampaikan ini. Bagikan sebanyak mungkin kepada mereka. Bilang sama mereka, 2022, we have no reason to fear. Kita nggak punya alasan untuk takut. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yuk, sama-sama kita tutup ibadah ini dengan menyembah Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, amin, di dalam Dia, amin. Yes, Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya. Katakan Yesus setia. Yesus setia. Doa saya, engkau diberkati Tuhan. Penuh berkat, penuh mukjizat, penuh anugerah. Hari yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang punya surga, crazy love with you. Bye-bye.